Alah kamu tuh siapa? Ulama mana kamu? Sedangkan lihat Masjid Nabawi saja, lihat Masjidil Haram saja. Kita harus jaga jarak, kalau enggak kita mati kena virus. Nauzubillah. Nah, yang paling mengerikan sekarang di depan mata kepala kita sendiri, kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Ya. Bayangkan, ya. Kok bisa umat Islam sekarang seperti lupa dengan ilmu yang selama ini sudah ditanamkan, bahwasanya ibadah mahdoh semuanya haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya kan? Itu kan hakikatnya begitu. Makanya Nabi mengeluarkan hadis yang terkenal sekali, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan itu bermakna apa? Salat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian lihat aku dan para sahabatku salat berjamaah. Ya. Dan belum pernah ada dalam sejarah Islam taun sedahsyat apapun menyebabkan masjid-masjid kemudian berubah salat berjamaah. Belum pernah ada kejadian. Ya. Tapi sekarang umat Islam sendiri, ulamanya sendiri yang teriak-teriak hendaknya jaga jarak. Padahal hadisnya sangat jelas. Gimana Ustaz? Ya. Tutuplah celah-celah di antara kalian. Ya. Celah-celah itu menjadi tempat bercokolnya siapa? Syaitan. Furujatin lisyaitan. Ya, menjadi tempat syaitan. Jadi sekarang masjid-masjid itu menyediakan tempat, dikasih tanda syaitan di mana posisinya. Iya tak? Dan Nabi pernah sholat, sahabat berjarak sedikit saja. Setelah itu Nabi bilang, aku tadi lihat ada anak domba, syaitan anak domba di celah kalian. Sekarang celahnya besar, bukan anak domba lagi, sekeluarga domba hadir di situ. Suami, istri, anak, mertua, mantu. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan kita berpegang kepada itu, apapun yang kita hadapi, insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala, mendatangkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan kalaupun kita setelah menjalankan sunnah Nabi kita sakit, ya sakit itu takdir dari Allah Ta'ala. Hak Allah untuk menguji siapapun dengan penyakit. Sekalipun taun, wabah yang terjadi dahulu kala di dunia Islam begitu dahsyat. Anda tahu taun dulu kalau terjadi orang baru kena paginya ketularan bintil-bintil, sorenya meninggal, Pak. Kalau sekarang orang di swab positif, sekian belas hari dia isolasi mandiri, kemungkinannya dua, kemungkinan sembuh, kemungkinan mati. Prosentasenya berapa? Sembuh 80%, Pak, mati 3%, kecil sekali. Bukan berarti kita menganggap ringan nyawa orang, tidak. Cuman saya ingin menggambarkan betapa taun dahulu lebih dahsyat daripada yang so-called pandemi, yang lebih cocok disebut plandemi ini. Direncanakan ini, Pak. Yang karenanya kalau kita lihat sejarah, sekalipun dahsyat taunnya dahulu kala, nggak ada cerita, Pak, sholat berjamaah berubah tata cara pelaksanaannya, nggak ada. Kenapa kita harus berubah? Dan saudaraku rahimakumullah, kami cuma mengingatkan beberapa pesan dari Nabi SAW tentang sholat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli."
Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini sudah kata mati, Pak. Ini kunci, Pak. Kunci ini. Makanya para ulama fikih memutuskan al-aslu fil ibadatu al-hadar, ya. Hukum asalnya ibadah ritual seremonial termasuk sholat adalah haram, Pak. Nggak boleh dikerjakan sembarangan, nggak boleh. Apalagi setelah dia ada aturannya, terus kita berkreativitas menyangka itu lebih baik untuk keselamatan dunia kita, sementara kita tidak peduli dengan keselamatan akhirat kita. Nabi Muhammad SAW menyatakan, hari berbangkit nanti aku akan menunggu umatku di depan telagaku. Aku akan bisa membedakan siapa umatku, siapa yang bukan. Umatku adalah mereka yang wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya bekas wudhu. Tapi ketahuilah, ada sejumlah orang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Aku panggil mereka, halumma, halumma, tapi dihalau sama malaikat, tidak boleh mendekat. Aku panggil lagi, halumma, halumma, tapi dihalau sama malaikat. Akhirnya malaikat menjelaskan, ya Muhammad, mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau wafat. Kata Nabi selanjutnya, sohkan, sohkan, menjauhlah, menjauhlah. Nabi nggak mau dekat dengan orang yang berani-beraninya merubah tata cara ajarannya. Dan ajarannya yang paling pokok apa? Tauhid. Setelah tauhid apa? Salat. Dan ingat, salat adalah amal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah Ta'ala bagi setiap hambanya. Dan saudaraku rahimakumullah, untuk menutup, saya ingin menyampaikan dua hadis lagi. Satu hadis